Ketika saya bilang bahwa untuk punya banyak uang, bahwa kita itu harus pinter bisnis, saya rasa enggak deh. Saya kurang setuju dengan hal itu. Karena meskipun kita nggak pinter bisnis pun, sebenarnya kita itu bisa menghasilkan banyak uang. Wah, bagaimana caranya Mas? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang Sundawa. Terima kasih telah hadir di channel ini. Ada lebih dari 500 video tentang pengembangan diri yang bikin kamu naik level. Dan saya ingin teman-teman menuliskan doa terbaik di komentar, ya, tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan teman-teman silahkan bisa masuk di Telegram official Yayang Sundawa. Saya sudah bikin dan itu gratis, di mana Anda bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Klik linknya di deskripsi. Itu ada Telegram official Yayang Sundawa. Langsung to point, pada kali ini saya akan membahas dan bahkan mungkin membantah ya, bahwa kalau kita mau kaya, kita mau sukses, uangnya banyak dan sebagainya, kita tuh harus pinter bisnis. Kalau saya pribadi, saya menolak itu ya. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang terjadi di era sekarang yang merubah kehidupan banyak orang. Bahkan ketika mungkin Anda tahu bahwa ada seorang gamer yang dia tidak bisa bisnis ya, jadi gamer aja, main game, habis itu dia live streaming dan sebagainya, tapi dia uangnya banyak dan itu tidak bisnis. Dia tidak terlalu paham juga tentang bisnis, tapi dia bisa menghasilkan uangnya banyak. Jadi mungkin pemikiran hari ini itu agak beda dengan pemikiran yang lama. Kalau memang dia yang lama memang bener nih, yang ulet, yang pinter, muter uang, ngelola uang dan sebagainya, itu sangat berpeluang bisa kaya. Tapi hari ini ternyata kayaknya rumus itu ya bisa dipakai, cuman nggak semuanya bisa terpakai ilmu bisnis itu. Terus apa Mas kuncinya? Apa yang paling penting yang harus kita miliki sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang tanpa kita harus pinter bisnis? Simak video ini. Yaitu adalah skill atau kemampuan. Nah, permasalahannya banyak orang ini memiliki kemampuan tapi tidak bisa dimaksimalkan, nggak bisa maksimal. Contohnya nih, misalkan Anda menyukai sesuatu, misalkan Anda suka game tadi lah, saya ibaratkan seorang gamer tadi yang penghasilannya bahkan ratusan juta per bulan, ini luar biasa, dan dia hanya menjalankan hobinya saja, dia tidak berbisnis dengan itu, tetapi dia paham betul ya bahwa ini bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu dia main gamenya tuh ditekuni, karena memang niat gitu loh, ditekuni niat, lalu dia bikin channel YouTube dan sebagainya. Terus setelah itu dia juga punya skill untuk komedi dan sebagainya, sehingga dia itu lucu-lucu juga. Jadi dia main ngegame itu nggak tegang tapi lucu. Dan dari situlah dia akhirnya namanya naik, terus akhirnya uangnya banyak gitu ya. Dan bahkan bisa melangkah ke artis juga. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Nah, kalau Anda lihat para artis itu tidak semuanya bisa bisnis loh, ya. Jadi jangan salah, tidak semua artis yang kita lihat di televisi atau di mana itu tidak semuanya bisa bisnis. Ya, tapi mereka punya banyak uang. Nah, oke, kembali ke hal ini tadi, mana yang harus ditonjolkan Mas di era sekarang ini? Yaitu adalah skill atau kemampuan Anda. Ya, saya tidak tahu Anda kemampuannya apa. Misalkan, Mas, saya itu nggak punya kemampuan apa-apa, tapi saya itu happy banget kalau saya itu ngomong di depan kamera. Ini contoh. Maka Anda bisa gunakan platform-platform yang mendukung kepercayaan diri Anda. Contohnya nih TikTok, contohnya YouTube. Ya, Anda berkarya. Mas, saya nggak bisa apa-apa nih, bisanya misalkan komedi atau ngelawak. Iya, Anda bikinlah sebuah karya dari komedi itu. Ya, jadi ternyata teman-teman punya banyak uang itu nggak cuma dari bisnis, gitu loh. Jadi ini mesti di-mindsetkan dulu. Industri kreatif yang hari ini kita dengar ya, industri kreatif itu
macem-macem. Ada yang berbentuk film, ada yang berbentuk tulisan seperti buku dan sebagainya. Itu kadang-kadang malah tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis. Dan pebisnis memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan. Contohnya begini, Anda bisa nulisnya, Anda bisa nulis cerita yang bagus seperti novel atau apa, Anda bisa nulis itu. Cuman Anda nggak bisa nih cara jualannya. Nah, baru pebisnis datang untuk memarketingkan buku Anda, produk Anda. Nah, jadi tidak harus pebisnis yang bisa berkomedi, tidak harus pebisnis yang bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan skill tersebut, tidak harus pebisnis, tapi pebisnis memang memiliki cara untuk memonetize atau menguangkan hal tersebut. Jadi itulah sebenarnya gunanya pebisnis, berpikir tentang branding, berpikir tentang marketing, selling dan sebagainya, itu pebisnis. Tapi pembuat karya ya itu belum tentu harus pebisnis. Nah, sekarang mari kita lihat diri Anda, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pembuat karya atau pebisnis? Ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau Anda misalkan bisa dua-duanya, ini keren banget. Pernah nggak Anda tahu sebuah artis atau selebritis apa atau seorang public figure yang apa yang disentuhnya itu jadi emas? Nah, berarti dia memiliki dua hal ini. Dia memiliki skill dan dia memiliki bisnis tentang marketing dan sebagainya. Nah, ini itu penting banget karena gini, ketika Anda seorang penulis ya, maka Anda akan terkenal sebagai seorang penulis, bukan sebagai seorang pebisnis, karena Anda sudah memiliki authority capital namanya, yaitu Anda menjadi seorang penulis. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Tapi kalau Anda menjadi seorang pebisnis, maka orang akan mengetahui bahwa Anda seorang pebisnis. Nah, kalau Anda punya dua-duanya, ini adalah sosok pribadi yang komplit. Jadi dia memiliki authority capital, yaitu itu tadi, penulis atau pelawak atau komedian dan sebagainya. Ditambah lagi, dia adalah seorang pebisnis. Maka komplit sudah. Nah, tapi tidak harus dua-duanya. Oke ya, jadi orang itu kan ada yang punya skillnya ini, nggak bisa ini, kayak gitu ya. Nah, seperti lukisan di belakang saya nih. Lukisan di belakang ini, kalau tidak diiringi dengan bisnis, ya mungkin orang tidak akan melihat keindahan dari lukisan yang di belakang ini. Nah, berhubung penjualnya juga adalah seorang pebisnis, ya dia mengetahui value dari nilai lukisan ini. Seperti itu, gampangannya seperti itu. Baik, jadi sudah paham ya? Bagi Anda yang hari ini berprofesi bukan pebisnis, Mas saya bukan pebisnis, saya tidak tahu dan sebagainya, maka kembangkan pikiran kreatif Anda. Mungkin di next video atau di video yang lain saya akan bahas bagaimana sih Mas mengembangkan diri kita ini menjadi seorang yang kreatif dan bagaimana kita bisa punya 1 juta ide yang bisa terus keluar dari kepala pikiran kita. Oke, jadi Anda misalkan tidak bisa berbisnis, maka Anda bikinlah karya. Bikinlah karya, sehingga karya itu akan membuat nilai dari diri Anda ini naik, value-nya naik. Oke, saya akan kasih contoh. Ketika seorang pelukis bisa membuat lukisan, ya, lalu lukisan itu dimarketingkan oleh pebisnis, di branding sedemikian rupa sehingga lukisan itu misalkan laku senilai 30 juta misalkan ya. Maka karya selanjutnya dari pelukis itu akan ada value-nya. Paham ya? Nah, Mas kalau misalkan saya tidak bisa menjual semahal itu bagaimana? Gampang. Caranya adalah carilah pebisnis. Jadi carilah orang yang memang pinter bisnis untuk memasarkan karya Anda. Membikin roadmap atau set goal-nya bagaimana ke depan ini biar tambah maju, tambah ini gimana. Nah, Anda butuh berkonsultasi dengan seorang pebisnis. Jadi bukan berarti seorang pebisnis itu tidak penting, justru itu sangat penting karena dia yang akan menilai value dan akan dibawa kemana nilai dari karya Anda. Oke, jadi kalau nggak bisa bisnis, berkarya aja. Entah apapun itu. Anda bisa berkomedi, Anda bisa bikin buku, Anda bisa bikin video lucu, Anda bisa bikin sesuatu yang unik, yang aneh dan sebagainya, tapi yang terpositif ya. Bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube dan sebagainya. Ini keren banget. Ya, jadi jangan terpaku. Kalau misalkan nggak bisa bisnis, ya tetap belajar, tapi jangan terlalu dipaksakan ya.
Karena tentu saja setiap bidang itu selalu ada ahlinya, dan serahkan itu pada ahlinya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan Anda bisa mengetahui bahwa ini tuh saling berkaitan antara pembuat karya dengan pebisnis. Ya, ini sangat-sangat berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.